Semua dicina-cinain. Wali Songo lah dari Tionghoa, Raja Majapahit lah nikah sama Tionghoa, orang Jawa lah keturunan Tionghoa. Jadi mau apa Siti? Jadi begini loh. Untung saya ini guru yang sabar ya. Sekarang saya jelasin kenapa semuanya jadi Tionghoa gitu loh. Jangan di demo berjilid-jilid ya. Kasihan Pak Ahok cerita sedikit tentang Tionghoa, kamu demo berjilid-jilid. Jadi begini guys, saya ceritain. Sebelum Islam itu masuk ke Pulau Jawa, terlebih dahulu Islam itu sudah berkembang pesat di Cina. Bahkan cucu Nabi yang ke-30 dari Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abu Thalib, dari Sayyidina Hussein, itu sudah tinggal di sana dan menjadi gubernur Yunan yang sangat disayangi oleh rakyat Cina. Ya, keturunan Nabi. Di sana cucu Nabi yang ke-30, keturunan yang ke-30, namanya Zhang Zidang Humair. Jadi Zhang Zidang itu adalah bahasa Cinanya Zaid atau Sayyid. Artinya ya keturunan Nabi. Jadi kamu jangan bingung kenapa saudagar-saudagar Cina itu yang datang ke Jawa itu semuanya hampir semuanya sudah beragama Islam dan ingin melakukan syiar, karena memang ajaran Islam begitu kan ya, ceritakanlah walaupun satu ayat ya kan. Syiar itu kemudian berkembang gitu loh, berkembang juga di Pulau Jawa yang pada saat itu, kalau Zhang Zidang Humair itu kan 1200, berarti itu masih zamannya Majapahit di Indonesia ya, berarti Hindu Buddha gitu. Jadi mereka atau para saudagar-saudagar dari Tiongkok ini dan sebagian dari mereka memang sudah keturunan Nabi yang datang ke Indonesia, yang kemudian di sini menjadi beberapa wali songo yang kita kenal yang memang sudah keturunan Tionghoa dari sononya. Tapi semua Nabi Muhammad itu kan Arab. Iya, Nabi Muhammad itu Arab. Dan itu tahun berapa? Tahun 600-an ya kan? Kemudian memiliki keturunan-keturunan yang menyebar ke seluruh Indonesia. Tidak lupa menyebar ke Cina duluan gitu loh guys. Jadi kenapalah Wali Songo itu keturunan Tionghoa tapi Muslim? Karena Islam itu terlebih dahulu berkembang pesat di Tionghoa sebelum masuk Indonesia. Nah, sebagian saudagar yang masuk ke Indonesia dan para wali, ya salah satunya dari penumpang sebuah kapal, yaitu kapalnya siapa? Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho itu siapa? Nanti ku ceritain pakai satu video ya tentang Laksamana Cheng Ho yang hebat, yang memiliki 2.700 awak kapal dan 300 sekian armada. Dia adalah laksamana terhebat saat itu ya gitu. Jadi jangan bingung. Nabi Muhammad orang Arab ya. Kemudian penyebaran agamanya itu sudah ke seluruh dunia dan kita belakangan gitu loh. Jadi sudah masuk dulu ke Cina. Masuk dulu ke Cina. Kalau namanya sudah ke Cina berarti kan pastinya keturunan mereka juga orang-orang Tionghoa. Berarti campuran Arab Tionghoa. Masuk lagi ke Indonesia, Arab Tionghoa, Jawa gitu loh guys. Kamu jangan bingung, makanya belajar ya, jangan semua itu ditelan mentah-mentah ya kan. Kemudian kamu salah-salahin saya juga, ngomongnya keturunan Tionghoa ternyata orang Jawa keturunan Nabi Nuh ya kan. Nabi Nuh kan Arab. Iya gitu loh. Iya, Nabi Nuh tahun berapa? Kamu bisa sebut gak tahun berapa? Nabi Nuh itu nabi bapaknya orang seluruh dunia. Jadi ketika cerita air bah ya, bencana air bah yang diceritakan di seluruh kitab dalam semua agama, itu yang selamat hanya orang yang naik kapal, yaitu Nabi Nuh dan putra-putranya. Orang inilah yang menjadi cikal bakal penduduk dunia. Enggak cuma orang Jawa, kan ada Yafet, ada Sam, ada Ham ya kan. Kemana mereka? Ke Amerika, ke Afrika, kemana-mana. Jadi orang-orang ini adalah bapak dari umat manusia seluruh dunia. Begitu. Jadi kalau membaca sejarah atau membaca sebuah kisah, harus kitanya juga mencerna dengan baik sebuah video yang saya utarakan. Kalau misalnya di video itu tidak lengkap, kamu scroll ya. Mungkin saya sudah bercerita di video sebelumnya. Ya, kita harus pintar, kita harus belajar, kita harus menjadi bangsa yang cerdas, membaca literasi, belajar ya.